Tanggal 20 Juli, pagi yang terik di Los Angeles, matahari terik membakar langit biru tanpa awan, dan kota yang biasa sibuk ini sekarang terperangkap dalam gelombang panas yang tak terduga. Namun, bukan hanya suhu yang mencekam, dari kejauhan, asap tebal mengepul ke langit, menandakan bahwa api telah melahap kawasan utara kota dengan ganas. Kebakaran ini bukanlah kebakaran biasa. Di tengah suhu ekstrim dan angin kencang, api itu berkembang begitu cepat, menelan ratusan rumah, merobek jalan-jalan, dan mengancam ribuan jiwa. Yakov Cohen, seorang ilmuwan cuaca terkemuka, sedang berada di ruang kerjanya ketika mendapat telepon darurat dari rekannya di Los Angeles Fire Department. Hatinya berdebar kencang mendengar kabar buruk itu. Ia pernah menyaksikan kebakaran besar sebelumnya, tetapi yang satu ini, pada skala yang luar biasa, membuatnya tertegun. Ia menatap layar komputer, memperhatikan grafik pergerakan api yang diprediksi akan mencapai wilayah lebih luas dalam hitungan jam. Langit semakin gelap, tidak hanya karena kebakaran, tetapi juga karena fenomena alam yang makin ekstrim. Sebagai seorang ahli meteorologi, Yakov tahu bahwa api ini bukan hanya hasil dari cuaca ekstrim, tapi ada sesuatu yang lebih besar, lebih rumit. Selama bertahun-tahun, ia telah meneliti perubahan iklim dan fenomena cuaca ekstrim, dan ia tahu bahwa kebakaran seperti ini akan semakin sering terjadi jika tidak ada yang segera dilakukan. Jika hanya ada cara untuk menghentikan api ini, gumamnya sambil menatap layar dengan mata penuh kekhawatiran. Di luar jendela, kabut asap semakin tebal, dan sirene ambulans serta pemadam kebakaran menggema di seluruh kota. Setiap detik berlalu, lebih banyak rumah yang hancur, lebih banyak nyawa yang terancam. Yakov menyadari bahwa dunia telah mencapai titik kritis. Namun di tengah kecemasan itu, sebuah ide muncul di benaknya. Sebuah ide yang mungkin terdengar gila, tetapi juga mungkin bisa menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan Los Angeles. Sebuah kemungkinan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun mengingat situasi yang semakin genting, ide itu menjadi semakin terbakar dalam pikirannya. Hujan buatan. Yakov tahu betul apa yang sedang dipertaruhkan. Tidak hanya nyawa orang-orang yang terancam, tetapi juga kehancuran alam yang akan berlangsung lama setelah api dipadamkan. Ia sudah sering pelajari potensi hujan buatan dalam konteks penyelamatan bencana, namun itu selalu terbatas pada skala kecil dan lebih banyak berupa eksperimen ilmiah. Kini, dengan bencana besar yang melanda kota, kesempatan untuk melakukan eksperimen skala besar tiba, meskipun itu berisiko tinggi. Dalam beberapa hari berikutnya, ia menyusun rencana yang ambisius. Dengan teknologi dan pengetahuan yang dimilikinya, Yakov yakin bahwa ia bisa menciptakan kondisi yang tepat untuk menurunkan hujan buatan yang dapat menghentikan kebakaran ini. Ia mulai mencari tim ahli yang memiliki keterampilan di bidang terkait meteorologi, kimia atmosfer, dan teknologi penerbangan untuk bergabung dengannya. Di laboratorium, ia mulai merancang eksperimen untuk menciptakan hujan buatan yang cukup besar dan cukup kuat untuk mengatasi kobaran api. Ia berfokus pada teknologi yang dapat berangsang pembentukan awan di atas area yang terbakar, memanipulasi kelembapan udara, dan mempercepat kondensasi untuk menciptakan hujan. Namun, setiap langkahnya diliputi dengan kecemasan. Hujan yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, terlalu cepat atau terlalu lambat, bisa beresiko membawa bencana baru. Di sisi lain, jika eksperimen ini berhasil, ia bisa menjadi pahlawan yang menyelamatkan ribuan jiwa. Semuanya terasa seperti taruhan besar, tapi bagi Yakov, kini bukan sekedar percakapan ilmiah lagi. Ini adalah panggilan untuk menyelamatkan kota yang ia cintai. Dan lebih dari itu, ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib dunia. Pada hari keempat persiapan eksperimen, Yakov mengundang beberapa kolega ilmuwan untuk mendiskusikan rencananya. Di ruang konferensi yang dingin, suasana tegang dan penuh skeptisme. Dr. Ellen Harris, seorang pakar atmosfer yang dikenal dengan pendekatan konservatif, adalah yang pertama berbicara. "Yakov," katanya dengan nada hati-hati, "hujan buatan itu memang terdengar menarik di atas kertas, tapi kita berbicara tentang Los Angeles dengan iklim yang sangat dinamis dan tidak menentu. Apa yang kamu pikirkan? Apa jika eksperimen ini gagal? Apa jika kita malah memperburuk situasi?" Yakov menghela napas dalam-dalam. "Saya tahu resiko ini, Ellen. Tapi kita sedang berhadapan dengan kebakaran yang sudah menelan ratusan ribu hektar tanah dan ribuan rumah. Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu hujan alami datang, karena itu bisa memakan waktu berbulan-bulan." Dr. Harris menggelengkan kepala. "Kamu tahu betul bahwa hujan buatan belum pernah digunakan dalam skala sebesar ini. Dan kamu juga tahu bahwa bahan kimia yang diperlukan bisa berbahaya bagi ekosistem dan manusia. Apakah kamu siap untuk menanggung konsekuensinya?" Rekan-rekannya juga mulai mengerutkan kening.
mengajukan pertanyaannya lebih keras. Tetapi Yakov tetap teguh. Ia tahu bahwa ini adalah langkah terakhir yang bisa menyelamatkan kota. "Saya mengerti kekhawatiran kalian," jawab Yakov. "Tapi kita tidak punya waktu. Setiap detik yang terlewat bisa merenggut nyawa lebih banyak orang. Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk bertindak. Saya yakin ini bisa berhasil." Ia melihat tatapan penuh keraguan dari rekan-rekannya, namun tekadnya semakin kuat. Meskipun ia tidak dapat meyakinkan semua orang di sekitarnya, ia tahu bahwa langkah besar harus diambil. Los Angeles membutuhkan solusi, dan ia percaya bahwa ia bisa menemukannya. Tim yang dipimpin Yakov mulai bekerja tanpa henti. Mereka meneliti bahan kimia yang dapat digunakan untuk mempercepat pembentukan awan. Menggunakan teknologi pemetaan cuaca canggih dan satelit, mereka memantau kondisi atmosfer dengan seksama. Berdasarkan penelitian, Yakov mengusulkan penggunaan partikel garam dan bahan kimia khusus yang dapat memicu kondensasi pada titik-titik tertentu di langit. Eksperimen pertama mereka dilakukan dengan kecil-kecilan, menggunakan pesawat kecil untuk menyebarkan bahan-bahan tersebut di atas area terbatas. Hasilnya cukup menjanjikan, tetapi bukan tanpa tantangan. Hujan yang dihasilkan tidak cukup banyak untuk memadamkan api, namun itu adalah langkah pertama yang penting. Dengan setiap percobaan yang dilakukan, Yakov merasa semakin yakin. Ia mulai memperluas eksperimennya, bekerja dengan tim untuk meningkatkan jumlah bahan kimia yang disebarkan untuk memperkirakan waktu yang diperlukan untuk mencapai skala yang cukup besar. Namun, semakin besar eksperimen yang dijalankan, semakin besar pula beban tanggung jawab yang ia rasakan. Saat percobaan kedua dimulai, Yakov dan timnya menyadari bahwa ada efek samping yang tak terduga dari campuran kimia yang mereka gunakan. Hujan yang tercipta tidak hanya membawa kelembapan, tetapi juga sejumlah kontaminan yang dapat membahayakan tanah dan air dalam jangka panjang. Di balik keberhasilan eksperimen yang menggembirakan, Yakov mulai merasa cemas. Bahan kimia yang ia pilih, meskipun efektif dalam menciptakan hujan, ternyata tidak sepenuhnya aman untuk lingkungan dan kesehatan manusia. Ia harus memilih melanjutkan eksperimen dan berpotensi menanggung konsekuensi berat atau menghentikannya sebelum terlalu banyak kerusakan terjadi. Namun, rasa tanggung jawab untuk menyelamatkan Los Angeles menguasai pikirannya. Ia merasa bahwa kebakaran yang sedang berlangsung lebih penting daripada apapun. Rachel, istrinya yang penuh kasih, melihat perubahan pada diri Yakov. Ia tahu betul apa yang sedang dihadapi suaminya, dan semakin hari semakin merasa cemas. Suatu malam, ketika mereka duduk di ruang makan yang sunyi, Rachel akhirnya berbicara. "Yakov, aku tahu kamu ingin melakukan yang terbaik untuk kota ini, tapi kamu harus ingat, resiko itu besar. Apa jika semuanya gagal? Apa jika kamu memperburuk semuanya?" Yakov memejamkan mata. Bahwa ia bukan hanya ilmuwan, tetapi juga seorang suami dan ayah. Namun, suara-suara dalam dirinya lebih kuat daripada keraguan Rachel. "Rachel, kebakaran ini, itu lebih besar dari kita semua. Aku harus melakukan ini. Kita harus melakukan ini. Jika tidak sekarang, kapan lagi?" Rachel menghela nafas, tak tahu harus berkata apa lagi. Ia tahu suaminya sangat berkomitmen, tapi ia juga tahu bahwa tindakan yang berisiko ini bisa berbalik menjadi bencana. Hari-hari berlalu dan eksperimen semakin intensif. Namun semakin dekat Yakov dengan tujuan akhirnya, semakin banyak rekan-rekannya yang memperingatkan potensi bahaya yang tak terduga. Dr. Aaron, salah satu kolega yang sudah lama bekerja dengan Yakov, mendekatinya dengan serius. "Yakov, aku tidak bisa diam saja. Apa yang kamu lakukan ini bisa mengubah ekosistem secara keseluruhan. Bagaimana jika hujan buatan ini menyebabkan bencana yang lebih besar? Kita harus berhati-hati dengan langkah kita." Tetapi Yakov menatapnya dengan tekad yang semakin tajam. "Aku tahu apa yang aku lakukan, Aaron. Aku tidak bisa mundur sekarang. Terlalu banyak yang bergantung pada kita." Dalam dirinya, Yakov merasa ragu. Namun ia tahu bahwa ini adalah pilihan terakhir. Keberhasilan atau kegagalan eksperimen ini akan menentukan masa depan kota, bahkan dunia. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Yakov dan timnya bersiap untuk melakukan percobaan besar pertama mereka. Beberapa kali uji coba kecil yang sukses telah memberikan harapan. Namun ini adalah langkah yang jauh lebih besar, menciptakan hujan buatan di atas area kebakaran yang luas. Timnya bekerja tanpa lelah, mempersiapkan pesawat-pesawat yang dilengkapi dengan peralatan penyebar bahan kimia khusus di langit. Percobaan pertama akan melibatkan pelepasan garam dan bahan kimia lainnya pada ketinggian tertentu untuk merangsang kondensasi dan mempercepat pembentukan awan. Setiap langkah diukur dengan cermat. Pemetaan cuaca dilakukan untuk memastikan waktu yang tepat.
Proses ini memerlukan kesabaran dan ketelitian, sebab sekecil apapun kesalahan bisa mengancam keselamatan ribuan jiwa. Pesawat-pesawat itu terbang tinggi di langit, dan tim di bawah memantau dengan cermat. Setelah beberapa jam, awan mulai terbentuk dengan lembut namun pasti, dan akhirnya hujan turun. Bukan hujan biasa, tetapi hujan yang cukup deras untuk menurunkan kelembapan udara dan memperlambat laju kebakaran yang sedang mengamuk. Ketika hujan mulai mereda dan kebakaran mulai padam, tim merayakan keberhasilan sementara. Masyarakat yang melihat fenomena ini jauh lebih merasa cemas, namun juga terpesona oleh bagaimana teknologi bisa berperan dalam mengatasi bencana alam yang begitu besar. Keberhasilan hujan buatan pertama ini membuat kegembiraan di seluruh kota Los Angeles. Jalan-jalan yang sebelumnya dipenuhi asap dan ketegangan kini terlihat lebih tenang. Para pemadam kebakaran merasa lega, dan masyarakat mulai merasakan sedikit harapan baru. Namun, meskipun begitu banyak orang yang bersorak untuk keberhasilan tersebut, Yakov tahu bahwa ini masih jauh dari selesai. Meskipun hujan berhasil menurunkan api, efek jangka panjang dari percobaan besar ini masih menjadi tanda tanya. Ia merasa sedikit lebih tenang karena kebakaran itu bisa dihentikan, namun keraguan di dalam hatinya tetap ada. Kehidupan di Los Angeles kembali berjalan seperti biasa, tapi di balik layar ada perasaan gelisah yang menggerogoti Yakov. Ia sadar bahwa apa yang telah dilakukannya mungkin hanya permulaan dari sesuatu yang lebih besar dan mungkin lebih berbahaya. Beberapa hari setelah hujan buatan pertama turun, gejala aneh mulai muncul di kalangan warga. Beberapa orang mulai merasakan sesak napas dan mual yang tak bisa dijelaskan. Berbagai rumah sakit mulai dipenuhi pasien yang menunjukkan gejala-gejala mirip keracunan, namun tidak ada yang dapat menjelaskan dengan pasti apa yang menyebabkan penyakit ini. Yakov dan timnya mulai mendengar laporan tentang gejala-gejala tersebut, dan meskipun mereka tidak langsung menghubungkannya dengan hujan buatan, ketegangan di antara mereka mulai meningkat. Kekhawatiran yang awalnya dianggap sebagai kecelakaan kesehatan tiba-tiba menjadi lebih besar, dan penyelidikan resmi pun dimulai. Para ilmuwan, dokter, dan pejabat kesehatan bekerja sama untuk menganalisis gejala yang dialami oleh warga Los Angeles. Penyelidikan itu mengarah pada dugaan bahwa bahan kimia yang digunakan dalam hujan buatan mungkin telah mencemari udara dan air. Warga yang terpapar langsung ke hujan atau mengonsumsi air yang terkontaminasi mulai menunjukkan tanda-tanda keracunan. Meskipun hati nuraninya mulai bergejolak, Yakov berusaha menyangkal bahwa eksperimen hujan buatan adalah penyebabnya. Baginya, ini adalah hasil yang tak terduga dan mungkin masalah sampingan yang bisa diselesaikan dengan cepat. Penyakit itu semakin meluas dan dampaknya mulai merasakan oleh ribuan orang. Para ahli mulai menemukan bahwa kandungan kimia dalam hujan buatan yang dipilih Yakov telah menyebar ke seluruh kota, mencemari tanah, air, dan udara dalam jumlah yang sangat berbahaya. Pemerintah Los Angeles dan beberapa lembaga kesehatan mulai menyarankan agar penduduk segera menghindari air yang tercemar dan memeriksa kondisi kesehatan mereka. Yakov merasa dunia di sekitar runtuh. Keberhasilannya dalam menghentikan kebakaran besar kini terbalik dengan tragedi baru yang ia tak duga sebelumnya. Dengan kritis yang semakin meluas, Yakov dan timnya bekerja tanpa henti untuk mencari solusi. Mereka menyusun rencana untuk mengurangi kontaminasi dan membersihkan air yang terkontaminasi. Namun, semakin lama mereka bekerja, semakin jelas bahwa efek dari hujan buatan itu jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Selain itu, para ilmuwan yang sebelumnya mendukungnya mulai mempertanyakan keputusannya. Bahkan Dr. Aaron yang sangat memberi peringatan sebelumnya, sekarang merasa bahwa eksperimen ini harus dihentikan secepatnya. Pemerintah Los Angeles terpecah. Beberapa pejabat menuntut agar eksperimen hujan buatan dihentikan, sementara yang lain berharap bahwa modifikasi dapat menyelamatkan situasi. Namun, Yakov merasa semakin terisolasi. Ia bukan lagi pahlawan yang diterima masyarakat dengan tangan terbuka, melainkan seorang ilmuwan yang dituding sebagai penyebab krisis yang semakin memburuk. Rasa marah dan ketidakpercayaan dari masyarakat Los Angeles semakin berkembang. Warga yang merasa dirugikan oleh dampak kesehatan yang timbul mulai menggelar demonstrasi besar-besaran di seluruh kota untuk menuntut pertanggungjawaban Yakov. Setiap langkah yang ia ambil, Yakov menjadi semakin penuh dengan ketakutan. Ia tahu bahwa apa yang terjadi yang selanjutnya, hidupnya dan kehidupannya sebagai ilmuwan akan berubah selamanya. Rachel yang dulunya mendukung suaminya sepenuh hati, kini merasa sangat kecewa. Ia menyaksikan bagaimana keputusan-keputusan Yakov yang penuh ambisi malah menyebabkan penderitaan bagi banyak orang. Mereka mulai saling menyalahkan dan ketegangan di rumah semakin tak terkendali. Begitulah cerita Yakov Cohen memasuki babak yang paling kelam, penuh dengan pertanyaan tentang tanggung jawab, ambisi,
Dan apakah semua yang telah ia lakukan bisa diperbaiki? Di tengah krisis yang semakin memburuk, satu-satunya orang yang mungkin bisa memahami beban yang dipikul Yakub adalah Dr. Aaron. Setelah beberapa minggu penuh ketegangan dan kemarahan publik, Dr. Aaron akhirnya mendekati Yakub. "Yakub," kata Dr. Aaron dengan nada lembut namun tegas, "kita tak bisa memperbaiki semuanya, tetapi kita bisa mencoba memperbaiki yang bisa kita selamatkan. Aku ingin membantu." Yakub menatap temannya itu dengan mata yang kosong. Beban penyesalannya begitu berat di pundaknya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sedikit ada harapan. "Aku tahu aku telah salah, Ron. Tapi aku tak tahu lagi harus mulai dari mana." Dr. Aaron meletakkan tangannya di bahu Yakub. "Kita mulai dari yang bisa kita perbaiki sekarang. Tidak ada waktu untuk menyesali yang sudah terjadi. Fokus kita harus pada apa yang masih bisa kita selamatkan." Keduanya mulai kembali bekerja sama, merancang eksperimen baru untuk menyaring dan menetralisir zat kimia berbahaya yang telah tersebar di udara dan air. Saat bekerja sama, Yakub mulai merenungkan banyak hal yang terjadi dalam perjalanan karirnya. Ia ingat saat pertama kali jatuh cinta pada dunia riset, dengan obsesi untuk menemukan solusi sempurna untuk masalah-masalah besar. Dia mulai memikirkan masa lalu saat masih muda dan penuh ambisi. Ia ingat bagaimana ia pernah meneliti teknologi cuaca dan bagaimana ia percaya bahwa ilmu pengetahuan bisa mengubah dunia. Tetapi kini, setelah bencana besar yang ia ciptakan, segala sesuatunya terasa lebih kelam dan penuh penyesalan. "Kenapa aku begitu keras kepala?" Yakub bertanya-tanya dalam hati. "Kenapa aku merasa harus menjadi pahlawan, bahkan ketika itu berarti menempuh jalan yang penuh resiko?" Rasa bersalah mulai membebani hatinya lebih berat. Ia sadar bahwa bukan hanya ilmu pengetahuan yang harus dicari, tetapi juga kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Dengan bantuan Dr. Aaron, Yakub dan timnya bekerja keras mengembangkan teknologi baru untuk menyaring dan menetralisir zat kimia berbahaya yang tersebar di udara dan air. Satu-satunya harapan mereka dalam memperkenalkan sistem penyaringan besar yang bisa dipasang ke seluruh kota untuk membersihkan udara dan air yang terkontaminasi. Namun, sumber daya yang tersedia sangat terbatas dan implementasinya sangat kompleks. Waktu semakin menipis dan banyak pihak yang mulai meragukan kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah ini. "Tidak ada waktu lagi, Yakub," Dr. Aaron dengan nada serius. "Jika kita tidak mempercepat ini, kita akan kehilangan semuanya." Yakub mengangguk, mengetahui bahwa Dr. Aaron benar. Namun dengan setiap langkah maju, ada juga ketakutan bahwa solusi mereka mungkin tidak cukup cepat atau cukup efektif untuk menghentikan kerusakan lebih lanjut. Jumlah korban jiwa akibat kehancuran semakin bertambah. Warga yang terkapar zat kimia dalam hujan buatan mulai mengalami kerusakan organ yang serius. Yakub merasa semakin terdesak. Sebagai ilmuwan, ia tidak pernah membayangkan bahwa eksperimen yang ia jalankan akan berakhir seperti ini. Di luar jendela ruang kerjanya, ia melihat para demonstran mulai berkumpul, mengangkat plakat yang menuntut pertanggungjawaban. Di tengah ketegangan dan keraguan, Dr. Aaron menemukan sebuah metode yang dapat memperbagi zat kimia yang telah tersebar di udara dan air. Metode baru yang ditemukan Dr. Aaron memanfaatkan partikel khusus yang dapat mengikat dan menetralisir bahan kimia berbahaya. Tapi proses untuk memproduksi dalam jumlah besar memerlukan fasilitas dalam waktu yang tidak dimiliki mereka. "Jika kita bisa mulai sekarang, mungkin kita bisa mengurangi sebagian besar dampaknya sebelum terlambat," kata Dr. Aaron. Namun waktu terus berjalan, dan dengan setiap detik yang terlewat, semakin banyak orang yang terpapar racun. Dengan ketegangan yang semakin memuncak, Yakub dan timnya mulai menghadapi ancaman yang lebih nyata. Kelompok-kelompok yang marah, yang merasa bahwa mereka telah dibohongi dan disia-siakan, mulai mengejar Yakub dan timnya. Keamanan tim Yakub terancam, dan mereka harus bekerja dengan lebih hati-hati. Waktu semakin menipis, dan tekanan semakin berat. Yakub dan timnya terus bekerja tanpa lelah. Tetapi dampak dari hujan buatan yang beracun semakin meluas. Para ilmuwan dan pekerja lapangan terus berusaha untuk percepat proses pengembangan teknologi membersihkan udara dan air. Namun, Yakub tahu bahwa jika mereka berhenti sekarang, lebih banyak orang yang akan menderita. Di tengah kekacauan yang semakin memburuk, Yakub menyadari satu hal. Untuk menebus kesalahannya, ia harus berkorban. Tidak hanya untuk keselamatan banyak orang, tetapi juga untuk menebus harga dirinya sebagai ilmuwan yang telah menyebabkan begitu banyak kerusakan. Yakub
membuat keputusan yang sulit. Ia akan keluar dari proyek ini dan menyerahkan dirinya kepada pihak berwenang, mengambil tanggung jawab penuh atas apa yang telah terjadi. Rachel, yang telah menjadi pendukung dan pendamping setia, akhirnya berdamai dengan keputusan suaminya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah terakhir untuk menebus kesalahan besar yang telah dibuat. Dengan bantuan Dr. Aaron, Yakov akhirnya menemukan cara untuk mengurangi dampak zat kimia yang telah tersebar di udara dan air. Solusi yang mereka kembangkan mulai diterapkan di seluruh kota dan dampak positifnya mulai terlihat. Namun, ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Jalan menuju pemulihan masih panjang dan ada banyak yang harus dipulihkan, terutama kepercayaan masyarakat yang telah hancur. Tetapi untuk pertama kalinya sejak bencana itu dimulai, Yakov merasa sedikit lega. Meskipun ia telah kehilangan banyak hal, ia juga tahu betul langkah-langkah yang diambil sekarang mungkin bisa menyelamatkan banyak orang. Dengan itu, Yakov menganggap dirinya sebagai seorang ilmuwan yang telah belajar dengan cara yang sangat pahit, namun penuh pengertian, bahwa dalam sains, seperti dalam hidup, tidak ada yang lebih penting daripada kebijaksanaan dalam membuat keputusan.